Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan akuntansi, mata kuliah auditing. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Febrianti dan teman-teman saya yang terdiri dari Veronica Yohana Kesia, Rizkyani Salviatun, Rini Damayanti, Delila, dan Distan Kurniawan Warubu. Kelompok kami akan menjelaskan analisis dan perhitungan matematik. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menonton video ini. Pertama, akan dijelaskan oleh tim kami yang bernama Anissa Febrianti. Saya, Anissa Febrianti, akan menjelaskan definisi audit dan analisis audit. Auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Analisis audit adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh seorang auditor terhadap informasi keuangan, proses bisnis, atau sistem kontrol internal suatu entitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan analisis audit. Tujuan analisis audit terdiri dari 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi keandalan laporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dan ketidaksesuaian. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas sistem kontrol internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Veronica Yohana Kesia. Oke, kalau tadi teman saya Anissa Febrianti sudah menjelaskan apa itu tujuan analisis audit, sekarang saya Veronica Yohana Kesia akan menjelaskan langkah-langkah prosedur audit dan pentingnya untuk perusahaan. Nah, di sini dikutip dari Wall Street Mojo, prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja dan kualitas keuangan suatu perusahaan. Prosedur ini akan memungkinkan para auditor untuk membentuk opini atas laporan keuangan dan mengetahui apakah posisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi berjalan baik atau normal. Dan di sini ada 8 langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Yang pertama itu adalah inspeksi. Inspeksi sendiri adalah prosedur audit berupa pemeriksaan secara keseluruhan atau terperinci terhadap dokumen, catatan, atau kondisi fisik suatu yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pemeriksaan terhadap dokumen atau catatan ini dimaksudkan agar seorang auditor dapat menentukan ketetapan persyaratan, faktur, dan dokumen penting lainnya. Dengan inspeksi ini, maka selanjutnya dapat dilakukan evaluasi. Proses ini biasanya dikenal sebagai voicing dan merupakan bagian penting dari test of control dan test of detail suatu perusahaan yang dilakukan oleh auditor. Baru yang kedua itu adalah pengamatan atau bisa dibilang observasi. Dalam prosedur audit adalah proses di mana auditor mengamati proses dan prosedur yang dilakukan oleh klien untuk mengetahui bagaimana proses bekerja mereka. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui adanya kelemahan dengan prosedur yang dijalankan dan menjadi catatan untuk auditor. Yang ketiga adalah konfirmasi. Kegiatan dalam prosedur audit adalah konfirmasi yang merupakan penyelidikan untuk mendapatkan informasi dari pihak lain selain pihak organisasi. Pada langkah ini, auditor akan memberikan pertanyaan kepada klien yang harus langsung dijawab. Berdasarkan jawaban langsung yang diberikan oleh klien, inilah yang nantinya menjadi bukti yang sifatnya objektif karena sumbernya berasal dari luar. Yang keempat adalah permintaan keterangan. Menjadi auditor tentu akan melakukan permintaan keterangan sebagai salah satu prosedur audit, di mana tahap ini dilakukan biasanya berupa keterangan secara lisan. Oleh karena itu, keterangan secara lisan ini dapat menjadi bukti yang sifatnya lisan dan nyata. Baru yang kelima adalah penelusuran. Adapun prosedur audit lainnya berupa penelusuran ini, di mana seorang auditor biasanya akan melakukan penelusuran ulang mulai dari awal sampai data dalam dokumen. Dokumen awal ini akan ditelusuri dari tahap awal sampai ke tahap catatan akuntansi.
Prosedur ini nantinya akan memberikan hasil dari kelengkapan data dari catatan akuntansi. Baru yang keenam adalah perhitungan. Melakukan perhitungan dalam prosedur audit bertujuan untuk mengevaluasi bukti fisik berupa barang yang ada, jumlah kas, dan catatan keseluruhan dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Perhitungan ini dilakukan untuk mengevaluasi bukti fisik kuantitas yang ada dengan pertanggungjawaban catatan yang ada. Maka dari itu, intinya perhitungan dilakukan untuk mengevaluasi bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi. Baru yang ketujuh ini adalah pemeriksaan bukti pendukung. Kegiatan selanjutnya, pemeriksaan bukti pendukung bagian dari prosedur audit yang juga penting. Prosedur ini meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi. Teknik ini dilakukan dengan perbandingan antara dokumen dengan catatan akuntansi. Prosedur ini bertujuan untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi. Baru yang terakhir adalah pelaksanaan ulang. Dalam prosedur audit, untuk pelaksanaan ulang ini biasanya dilakukan pengulangan kegiatan yang dilakukan oleh klien. Salah satu prosedur audit yang penting dilakukan dalam pelaksanaan ulang meliputi premi obligasi, bunga akrual, diskon, beban penyusutan, total jurnal, perhitungan kuantitas dikalikan harga per item yang telah disesuaikan. Pelaksanaan ulang juga dapat dilakukan terhadap proses transaksi tertentu untuk memastikan kembali. Di sini adalah prosedur audit. Prosedur audit dapat diklasifikasi secara detail menjadi sebagai berikut. Terdiri dari 9 prosedur audit. Yang pertama adalah prosedur analisis. Adalah prosedur pengujian yang dilakukan dengan cara membandingkan angka objek audit dengan angka pembanding, seperti angka periode sebelumnya, angka anggaran, dan angka rata-rata industri. Baru yang kedua adalah prosedur tracing. Adalah prosedur pengujian dengan cara menelusur dari bukti transaksi ke bukti pembukuan. Baru yang ketiga adalah prosedur voicing. Adalah prosedur pengujian dengan cara menelusur dari bukti pembukuan ke bukti transaksi. Baru yang keempat adalah prosedur inspeksi. Dalam prosedur pengujian atau pemeriksaan langsung terhadap bukti audit, misalnya pemeriksaan fisik aset dan pemeriksaan fisik dokumen. Baru yang kelima adalah prosedur matematis. Adalah prosedur pengujian kebenaran perhitungan matematis seperti penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Yang keenam adalah prosedur perhitungan. Prosedur pengujian dengan cara melakukan perhitungan ulang objek audit seperti perhitungan fisik aset tetap dan perhitungan fisik persediaan. Yang ketujuh adalah prosedur konfirmasi. Adalah prosedur pengujian dengan cara mempertanyakan secara tertulis kepada pihak ketiga tentang kebenaran objek audit, misalnya konfirmasi piutang dan konfirmasi persediaan yang disimpan di gudang umum. Baru yang ke-8 adalah prosedur observasi. Prosedur pengujian ini dengan cara menyaksikan suatu proses pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan bukti audit tertentu, misalnya proses perhitungan fisik persediaan. Yang ke-9, prosedur pengerjaan ulang. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengerjakan oleh suatu proses yang biasanya dilakukan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Baru di sini adalah bukti-bukti audit. Bukti audit juga sendiri terdapat 9 bukti audit. Apa aja itu bukti audit? Yang pertama adalah bukti analisis. Itu hasil dari prosedur analisis. Baru yang kedua itu ada bukti dokumen. Itu adalah hasil dari prosedur tracing, voicing, dan inspeksi dokumen. Baru bukti fisik. Hasil dari inspeksi fisik dan perhitungan fisik serta prosedur observasi. Baru yang keempat adalah bukti matematis. Hasil ini dari pengujian matematis seperti perkalian, penjumlahan, dan seterusnya. Yang kelima adalah bukti konfirmasi. Hasil dari pengujian konfirmasi.
Yang keenam, bukti observasi. Hasil dari prosedur observasi atau suatu proses dan prosedur observasi juga bisa menghasilkan bukti fisik. Jadi bukti observasi ini bisa menghasilkan juga bukti fisik. Baru yang ketujuh ini adalah bukti pernyataan tertulis. Hasilnya dari prosedur wawancara yang diikuti dengan permintaan bukti tertulis. Yang ke-8 adalah bukti pengerjaan ulang. Hasil ini dari pengerjaan ulang suatu prosedur atau proses yang biasanya dilakukan untuk menghasilkan bukti audit tertentu. Yang ke-9 adalah bukti elektronik. Hasil dari pengujian proses prosedur yang dilakukan secara elektronik serta hasil dari pengujian audit berbantuan komputer. Nah, seterusnya ini ada beberapa contoh analisis dan perhitungan matematika yang sering dilakukan dalam audit. Nanti akan dijelaskan oleh Rizkyani. Terima kasih. Halo, saya Rizkyani Selviatun. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari Veronica Kezia tentang perhitungan total aktiva, total kewajiban, dan total ekuitas. Di sini melibatkan penjumlahan dan perhitungan saldo akun dalam laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Contoh perhitungannya, pada akhir tahun 2021, perusahaan A mempunyai tanah senilai 30.000, bangunan senilai 15.000, peralatan senilai 10.000, persediaan senilai 5.000, piutang usaha senilai 4.000, dan kas sebesar 10.000. Selain itu, perusahaan juga berhutang sebesar 15.000 kepada bank dan 5.000 kepada kreditor. Berapa total ekuitas perusahaan A pada akhir tahun 2021? Dari ilustrasi di atas, kita bisa memulai dengan menghitung total aset. Total aset adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Ada tanah sebesar 30.000, bangunan 15.000, peralatan 10.000, persediaan 5.000, piutang usaha sebesar 4.000, dan uang tunai sebesar 10.000. Dari aset-aset di atas, kita mempunyai total aset sebesar 74.000. Kemudian kita menghitung total kewajiban. Total kewajiban adalah seluruh utang perusahaan. Ada pinjaman dari bank sebesar 15.000 dan kreditur sebesar 5.000. Total kewajibannya adalah 20.000. Masukkan hal tersebut dalam rumus ekuitas. Jumlah ekuitas sama dengan jumlah aset dikurangi kewajiban. Total ekuitas sama dengan 74.000 dikurangi 20.000. Jadi total ekuitasnya adalah 54.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungan rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas. Buat rasio solvabilitas sendiri yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Jenis-jenis rasio solvabilitas ialah rasio liabilitas terhadap aset, rasio utang berbunga terhadap ekuitas, rasio pendapatan terhadap pembayaran suku bunga, dan rasio pendapatan operasional terhadap liabilitas. Terus ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu digunakan untuk mengukur kemampuan pemenuhan perusahaan terhadap kewajiban jangka pendek. Kewajiban ini berupa pelunasan utang jangka pendek. Dalam perumusannya, rasio likuiditas dapat menghasilkan 3 kondisi, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio modal kerja bersih. Buat rasio profitabilitas itu digunakan untuk mengukur seberapa efektif pengelolaan perusahaan terhadap menghasilkan keuntungan. Saya mau menjelaskan tentang rasio likuiditas. Ada contoh perhitungan rasio likuiditas antara lain sebagai berikut. Kita mempunyai contoh laporan posisi keuangan PT ABC periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021, yaitu mempunyai total aset lancar sebesar 6.054 juta dan total aset tetap 3.850 juta. Total aset
dari total aset lancar dan tetap, yaitu ada 9.904 juta. Dan kewajiban lancar ada total kewajiban lancar yaitu sebesar 2,5 miliar. Kewajiban jangka panjang sebesar 3.500 juta. Total kewajiban ada 6 miliar dan ekuitas sebesar 3.904 juta. Total kewajiban dan ekuitas yaitu sebesar 9.904 juta. Buat contoh perhitungan rasio likuiditas, yaitu satu ada rasio lancar atau current ratio, RL sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Rasio lancar sama dengan 6.054 juta dibagi 2,5 miliar, yaitu rasio lancarnya 2,4216. Terus yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar, yaitu rasio cepat sama dengan 6.054 juta dikurangi 470 juta dibagi 2 miliar. Jadi rasio cepatnya adalah 2,2336. Yang ketiga ada rasio modal kerja bersih atau net working capital atau bisa disingkat NWC. NWC sendiri rumusnya yaitu aset lancar dikurangi kewajiban lancar dibagi kewajiban lancar. NWC sama dengan 6.054 juta dikurangi 2,5 miliar dibagi 2,5 miliar. Jadi NWC-nya adalah 1,4216. Saya Rini Damayanti, saya akan memberikan contoh mengenai analisis rasio profitabilitas. Contohnya adalah sebagai berikut. Penjualan senilai 9.035 juta rupiah, HPP-nya senilai 4.050 juta rupiah. Nah, lalu laba kotor yang dihasilkan adalah 4.985 juta rupiah. Di sini ada biaya administrasi dan operasional. Biaya listriknya adalah 50 juta rupiah, biaya airnya 5 juta rupiah, biaya telepon dan wifi-nya senilai 2.500.000 rupiah, biaya gajinya senilai 720 juta rupiah, biaya lain-lainnya senilai 430 juta rupiah. Total biayanya adalah 1.207.500.000 rupiah. Pendapatan bersih sebelum bunga dan pajak senilai 3.777.500.000 rupiah, yang dimana laba kotor dikurang dengan total biaya, lalu menghasilkan pendapatan bersih sebelum bunga dan pajak. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan dari rasio profitabilitas. Berikut yang pertama adalah return on asset atau biasa disebut dengan ROE. ROE rumusnya adalah net income dibagi total aset dikali 100. Jadi 3.777.500.000 rupiah dibagi 9.904 juta rupiah dikali 100. Hasilnya adalah 38% atau 0,38%. Oleh karena itu, ROE di sini dapat dikategorikan menjadi kategori yang baik, yang dimana standar minimal dari return on asset adalah 3,92%. Nah, semakin tinggi nilai dari hasil tersebut, maka itu menandakan bahwa perusahaan dapat mengelola modal menjadi keuntungannya dengan sangat baik. Yang kedua ada return on equity atau biasa dibilang dengan ROE. Nah, rumus ROE adalah net income dibagi equity dikali 100, yang dimana nilainya adalah 3.777.500.000 rupiah dibagi 3.904 juta rupiah dikali 100 dengan hasil 97% atau 0,97. Ini juga termasuk golongan yang sangat baik dalam pengelolaan perusahaan. Yang terakhir ada net profit margin atau biasa disingkat dengan NPM. Rumus dari NPM adalah net income dibagi revenue dikali 100. NPM-nya sama dengan 3.777.500.000 rupiah dibagi 9.035 juta. Lalu dikali 100, hasilnya adalah 42% atau 0,42%.
di dalam hal ini adalah baik ROE, ROA, bahkan NPM termasuk dalam kategori yang sangat baik bagi perusahaan. Dirilah Maria ingin menjelaskan tentang A. Rasio solvabilitas. Contoh perhitungan rasio solvabilitas adalah rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, total hutang atau total ekuitas. Total utang sama dengan 6 miliar dibagi 3 miliar 904 sama dengan total hutang 1,5368. Analisis varian. Auditor dapat melakukan analisis varian dengan membandingkan anggaran dengan hasil aktual dalam rangka mengidentifikasi penyimpangan yang signifikan yang memahami penyebabnya. Rumus analisis varian. MOVE sama dengan EQ dikurang SQ dikali SP. Keterangan MOVE sama dengan material usage variance. EQ kuantitas bahan sesungguhnya yang digunakan. SQ kuantitas bahan standar yang digunakan. SP harga persatuan. Contoh soal. Sapira sedang melakukan evaluasi terhadap pemakaian bahan baku produksi. Pada saat awal bulan, Sapira menetapkan standar biaya pemakaian bahan baku berdasarkan pengalaman sebelumnya sebesar 900 per kilo. Dengan pemakaian bahan baku sebanyak 2 kilo per unit produk, rencana produksi adalah sebanyak 2.000 unit pada akhir bulan. Berdasarkan laporan produksi dan pembelian, diketahui bahwa jumlah yang telah selesai diproduksi sebanyak 21 unit dengan pemakaian bahan baku sebanyak 37.800 kilo. Sedangkan biaya pemakaian bahan baku adalah sebesar 35.910.000. Material usage variance pada akhir bulan tersebut adalah diketahui EQ 37.800 kilo, SQ 40, SP 900. Ditanya material usage variance. MOVE sama dengan EQ dikurang SQ dikali SP sama dengan 40 dikurang 37.800 dikali 900 sama dengan 1.980.000. Saya Distan ingin melanjutkan materi dengan judul 4 perhitungan persentase. Auditor dapat menggunakan perhitungan persentase untuk membandingkan jumlah tertentu dengan total penghitung persentase perubahan dari periode ke periode. Risiko deteksi atau detection risk merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. Risiko ini merupakan fungsi keefektifan prosedur audit dan aplikasinya oleh auditor. Hal ini sebagian muncul dari ketidakpastian yang ada ketika auditor tidak memeriksa semua saldo akun atau kelompok transaksi untuk mengumpulkan bukti tentang aseri lainnya. Model risiko audit mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen risiko audit sebagai berikut, yaitu AR sama dengan IR kali CR kali DR. Dari keterangannya itu AR atau audit risk, IR atau sama dengan inherent risk, CR sama dengan control risk, DR sama dengan detection risk, TD sama dengan test of detail risk. Untuk mengilustrasikan penggunaan dari modal tersebut,
Asumsikan bahwa auditor telah membuat penilaian risiko berikut untuk suatu asersi tertentu seperti asersi kelengkapan untuk persediaan, yaitu AR sama dengan 5%, IR sama dengan 75%, dan CR sama dengan 50%. Risiko deteksi dapat ditentukan sebagai berikut. DR sama dengan AR atau IR kali CR sama dengan 0,05 atau 0,75 kali 050 sama dengan 13%. Risiko deteksi sebesar 13% berarti auditor perlu merencanakan pengujian substantif dengan suatu cara yang akan menghasilkan risiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan sekitar sebesar 13% dalam deteksi salah satu saji yang material. Risiko ini dapat diterima jika auditor memiliki keyakinan dari sumber-sumber lain untuk mendukung penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian. Terbanyak jenis substantif lampiran pada audit 350, audit samping atau SAS nomor 39, 43, dan 45 berisi suatu model risiko audit yang diperluas untuk membagi risiko deteksi menjadi dua komponen, AP untuk risiko prosedur entitas dan TD untuk risiko yang berkaitan dengan risiko pengujian terinci atau pengujian transaksi. Oleh karena itu, hubungan antara komponen-komponen risiko audit dapat 5. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan di mana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh modal di pasar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Perhitungan rumus ukuran perusahaan. Size atau sama dengan log of total asset. Contoh perhitungan. Perusahaan Alto atau Tribayan Trita Tbk memiliki total aset pada tahun 2016 sejumlah 1.195.932.632.823 rupiah. Kemudian mencari log dengan menggunakan rumus log pada Microsoft Excel dan didapatkan hasil log tersebut sejumlah 12,0663083 yang dilambangkan sebagai size. Sekian video presentasi dari kami. Semoga ada ilmu yang dapat diambil dari video presentasi kami tersebut. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata dalam video tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa kembali dalam video kami selanjutnya.